Sintayong dan Thomas Doll diimbau untuk berdiskusi. Kabar Elkan Bagot usai cedera. Wonderkid Persib bertekad bahwa timnas U20 juara. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pemain timnas Indonesia U20 Robby Darwish mengungkapkan targetnya bersama skuad Garuda Nusantara. Wonderkid itu mengaku berambisi membawa timnas Indonesia U20 menjadi juara Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan. Robby mengatakan gelar juara sudah pasti dinantikan publik sepak bola Indonesia. Oleh karena itu, timnas U20 Indonesia akan berusaha memperjuangkan hal tersebut. Sebelumnya, Robby Darwish telah bergabung dalam pemusatan latihan lantaran masih dibutuhkan timnya. Pemain berusia 19 tahun itu sangat menikmati program latihan yang diberikan oleh Sintayong dan Robby menilai berbagai metode latihan pastinya akan bermanfaat untuknya. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengungkapkan dirinya dan Persija punya komitmen total terhadap timnas Indonesia U20. Pelatih asal Jerman tersebut menegaskan punggawa muda Macan Kemayoran bakal diberikan menit bermain di BRI Liga 1. Tujuannya agar pemain tersebut siap bermain untuk timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023 maupun Piala Dunia U20 2023. Sementara itu, Thomas Doll juga telah menyampaikan permintaan maaf ke Sintayong lantaran telah memanggilnya badut pada pernyataan sebelumnya. Pelatih Malaysia Kim Pan-gon mendatangi markas klub raksasa Malaysia Johor Darul Taksim untuk membahas kepentingan timnas Malaysia jelang Piala Asia 2023. Pertemuan itu turut dihadiri oleh Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, yakni Datuk Hamidin Muhammad Amin, dan Sultan Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Rencananya, Sultan Ibrahim akan ditunjuk sebagai manajer timnas Malaysia pada Piala Asia 2023. Berbeda dengan hubungan Persija dan timnas Indonesia U20 yang memanas, relasi antara JDT dengan timnas Malaysia amat harmonis. Sebelumnya, The Southern Tigers menawarkan markas mereka Stadion Sultan Ibrahim, Johor Bahru sebagai kandang timnas Malaysia. Ketua Umum The Jackmania, Diki Sumarno, turut menanggapi polemik antara pelatih Persija Jakarta Thomas Doll dengan arsitek timnas Indonesia Sintayong. Diki Sumarno menyarankan agar kedua pelatih saling bicara dan berdiskusi satu sama lain demi kebaikan para pemain. Sebelumnya, Thomas Doll sendiri mengatakan para pemain muda Persija berbahagia bersama klub. Sedangkan Sintayong sendiri juga menegaskan para pemain dibutuhkan lantaran Piala Asia U20 semakin dekat. Pemain timnas Indonesia Elkan Bagot belum melakukan debutnya bersama Cheltenham FC saat menghadapi Accrington Stanley di lanjutan League One. Pertandingan yang berlangsung di Wheaton Road, Cheltenham tersebut harus berakhir imbang dengan skor 0-0. Di laga tersebut, Elkan hanya dipercaya untuk mengisi bangku cadangan. Namun hingga pertandingan berakhir, pemain yang berposisi sebagai bek tersebut belum juga melakukan debutnya di lapangan bersama Cheltenham. Meski begitu, Elkan masih berpeluang untuk debut di laga selanjutnya, Cheltenham melawan Cambridge United pada Rabu 15 Februari mendatang. Winger timnas Indonesia Sadil Ramdhani tampil apik bersama klubnya Sabah FC ketika melawan Keilang Internasional dalam laga uji coba pramusim. Tim asuhan Ong Kim Swee tersebut tampil impresif dengan kemenangan 6-0. Sadil pun turut menyumbangkan 1 gol pada laga tersebut. Sejatinya Sadil nyaris mencetak 2 gol dalam pertandingan ini, namun sayangnya ex-pemain Persela Lamongan tersebut gagal memanfaatkan beberapa peluang manis. Kontribusi Sadil Ramdhani di laga uji coba itu pun menunjukkan bahwa dirinya bakal kembali menjadi andalan Sabah FC di musim ini. Media Malaysia Makan Bola menuliskan kabar bahwa peluang Jordi Amat ke Eropa tahun depan sangat terbuka. Namun kabar tersebut bukan tentang kepindahan bek 30 tahun tersebut ke Eropa, tetapi tentang laga pramusim yang akan dilakukan di Eropa untuk tahun depan. Pelatih Johor Darul Taksim Esteban Solari menyarankan agar pasukannya bermain di Eropa dalam laga pramusim Liga Malaysia 2023. Hal itu bertujuan untuk mendongkrak kepercayaan diri para pemainnya sebelum mengarungi kompetisi domestik di Liga Malaysia. Piala Dunia U20 2023 hanya menyediakan 5 tiket untuk tim dari Asia. Indonesia sudah mengamankan tiket itu sebagai tuan rumah. Sehingga ada sisa 4 slot untuk diperebutkan oleh tim-tim di Asia pada Piala Asia U20 2023 yang dihelat pada tanggal 1 hingga 18 Maret 2023. Timnas Malaysia U20 harus mengubur mimpinya dalam-dalam setelah finish di peringkat ketiga di grup E saat babak kualifikasi Piala Asia U20. Hal yang sama juga dialami oleh Thailand U20 yang gagal lolos dari kualifikasi Piala Asia U20 2023.
walau dalam akhir pertandingan menjadi runner-up grup G. 2 atau 3 tahun lalu pemain keturunan Indonesia Sinjo Leninduan digadang-gadang bakal menjadi bagian dari timnas Indonesia. Sinjo jadi salah satu dari sekian banyak pemain berdarah Indonesia yang berkarir di Belanda. Dikutip dari data Transfermarkt, Sinjo mengawali karirnya di Arcelesiot pada 2018. Skill dan kemampuannya sebagai winger kiri membuat Sinjo direkrut oleh NIC Nijmegen. Namun sekarang data Transfermarkt tidak mencatat di mana sekarang Sinjo bermain. Statusnya di laman situs itu tidak diketahui. Diketahui Sinjo memiliki darah Maluku. Bintang muda timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mempunyai cara lain berkontribusi untuk KMS Kadense meski belum diizinkan bermain. Ex-pemain Persebaya itu mengajak para supporter untuk memadati stadion. Lewat unggahan akun Instagram klub, Marcelino mengiming-imingi supporter untuk minum bir gratis. Sontak teriak Marcelino disambut tawa dari rekannya. Sebelumnya Marcelino urung melakoni debut lantaran izin kerja yang belum terbit. Direktur olahraga KMS Kadense, Adrian S. Baraga, mengindikasikan debut sang wonderkid baru akan tiba pada akhir bulan. Arkan Fikri mengaku tidak memasang target khusus di Piala Asia U20 2023. Gelandang timnas Indonesia U20 itu hanya ingin memaksimalkan kesempatan tampil di ajang tersebut. Arkan mengatakan para pemain timnas Indonesia U20 sudah menunjukkan perkembangan bagus selama pemusatan latihan. Gelandang berusia 19 tahun itu mengaku antusias pada TC kali ini. Sebab selain Piala Asia U20, skuad Garuda Nusantara juga akan melakoni event bergengsi lainnya yakni Piala Dunia U20 2023. Pelatih PSS Sleman Seto Nurdiantoro mengaku legowo akibat bek andalanya Ivan Nanda diboyong ke skuad Garuda. Diketahui Ivan Nanda tampil impresif musim ini dan digadang-gadang masuk skuad timnas Indonesia di SEA Games 2023 asuhan Indra Syafri. Tak tanggung-tanggung, Seto bahkan siap untuk membuka pintu untuk Indra Syafri jika ingin memboyong pemainnya ke timnas Indonesia. Selain Ivan Nanda, PSS Sleman juga punya deretan pemain berusia muda yang sudah diberikan kesempatan tampil di BRI Liga 1. Seperti bek Muhammad Faris yang baru berusia 18 tahun, namun sudah tampil di BRI Liga 1 musim ini sebanyak 4 kali. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan agenda pertama jika terpilih jadi Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027. Erick berjanji akan membenahi sepak bola Indonesia di berbagai aspek, terutama kepemimpinan wasit di lapangan hijau. Selain itu, mantan Presiden Inter Milan tersebut juga akan mengumpulkan supporter dalam sebuah agenda sarasehan untuk memberikan pemaparan terkait jalannya liga dan pertandingan. Melalui sarasehan itu, Erick Thohir berharap bisa melahirkan blueprint sepak bola nasional yang berdasarkan pada masukan dan juga kritikan dari masyarakat pecinta olahraga tersebut. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.